Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di kesempatan kali ini di sesi pembelajaran kita selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk hari ini insya Allah kita akan membahas materi pertama kita di mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Materinya tentang prinsip dasar animasi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ke prinsip dasar animasi, saya mau ajak teman-teman bahas dulu deh. Saya mau ajak teman-teman untuk bahas apa sih maksudnya benda dan animasi 2 dimensi. Kita dari benda dulu deh. Apa sih maksudnya benda atau objek 2 dimensi, terus contohnya seperti apa? Lalu ada benda 3 dimensi, itu contohnya yang seperti apa? Mungkin teman-teman sudah sering lihat ya, sudah sering lihat, sudah sering dengar 2D, 3D, tapi mungkin masih ada yang bingung 2D itu sebetulnya apa sih? 3D itu sebetulnya apa sih? Kalau saya pribadi sih, saya yakin teman-teman semuanya sudah pernah tahu, pernah lihat animasi 2D dan animasi 3D. Bahkan rasanya sampai sekarang teman-teman juga pasti ada yang masih sering menyaksikan animasi 2D dengan 3D. Pertama kita bahas tentang objek 2 dimensi. Objek 2 dimensi itu apa sih? Jadi kalau kita bicara objek 2 dimensi itu gampangnya objek yang flat, yang rata. Kalau teman-teman dulu di matematika SD itu pernah belajar yang namanya bangun datar. Bangun datar itu persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Itu namanya objek 2 dimensi. Jadi objek 2 dimensi itu cuma punya 2 unsur. Punya unsur panjang dan unsur lebar. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bahasakan dengan istilah sumbu, objek 2 dimensi itu cuma punya sumbu X dengan sumbu Y, gitu ya. Kalau kita bahasakan dengan istilah di matematika ya, sumbu X dengan sumbu Y. Nah, kalau benda 3 dimensi itu benda yang punya volume. Kalau di matematika itu diistilahkan dengan bangun ruang. Contoh di kehidupan kita sehari-hari apa sih? Teman-teman udah sering lihat contoh benda 2D ya, foto, poster, terus habis itu spanduk, benda-benda cetak semuanya itu benda-benda 2 dimensi. Terus benda 3 dimensi itu apa sih? Ya benda 3 dimensi itu benda yang kita bisa pegang yang punya wujud 3 dimensi. Ntar ya, saya kasih contoh ya. Oke, sekarang ini contoh ya teman-teman ya. Oke, ini contoh nih. Gambar yang ada di sini, yang ada di halaman depan, ini namanya objek 2 dimensi. Gambarnya itu objek 2 dimensi. Tapi bukunya itu objek 3 dimensi. Gambar itu cuman punya unsur X dan Y. Cuman punya panjang dengan lebar. Gambar cuma punya itu. Jadi dia cuma punya luas. Tapi kalau buku, dia punya X, dia punya Y, dia ada sumbu Z, ada dalamnya. Jadi bisa dicari sebuah volume. Semua benda yang bisa kita pegang begini, physically begini, itu namanya objek 3 dimensi. Tapi benda yang cuma bisa kita lihat, yang permukaannya flat, permukaannya rata, itu semuanya benda 2 dimensi. Oke? Nah, jadi itu tadi pengantar kita tentang 2D dengan 3D. Di awal saya pengen teman-teman punya bayangan dulu deh. Apa itu benda 2 dimensi, apa itu benda 3 dimensi. Jadi nanti ke depannya ketika kita bahas lebih lanjut tentang animasi 2D dan 3D, kita semua sudah punya visi yang sama, kita semua sudah punya pemahaman yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Oke, materi kita hari ini itu tentang prinsip dasar animasi. Ini materi pertama di pelajaran ini. Oke, ini yang pertama tadi sudah kita bahas sama-sama tentang objek 2D dengan 3D. Sekarang kita langsung masuk ke 12 prinsip dasar animasi. Ya, ada 12 prinsip dasar. Ketika kita membuat sebuah animasi, itu ada beberapa prinsip yang harus kita ikuti. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar nanti animasi yang kita buat itu hasilnya mantap, dinamis, enak dipandang, terus terasa realistis, dan memberikan kesan-kesan yang pengen ditonjolkan oleh si pembuat animasi atau animator. Kalau di dalam dunia animasi 2 dimensi, animasi itu merupakan gambar yang bergerak, gampangannya gitu.
Terus gimana cara bikinnya gambar yang bergerak? Ada dua cara teman-teman. Yang pertama dibuat secara manual, yang kedua dibuat secara terkomputerisasi. Kalau dibikin manual berarti ya kita harus bikin satu persatu gambarnya. Teman-teman dulu mungkin pernah main flipbook ya teman-teman. Flipbook itu animasi yang buku tebel yang kita seret gitu, yang ada gambarnya kemudian bisa gerak. Nanti deh saya kasih contoh flipbook ya teman-teman. Nah oke, jadi ini contoh dari pembuatan flipbook. Seperti yang teman-teman lihat, nanti dia akan buat gambar yang disusun, yang merupakan transisi dari gambar-gambar lain, jadi seolah-olah nanti gambarnya nyambung. Dengan flipbook kita bisa memahami dengan jelas gimana sih animasi itu dibuat. Kalau manual ya berarti layar frame per frame, lembar per lembar itu dibuatnya secara manual. Tapi kalau terkomputerisasi, ya nanti kita membuatnya dengan bantuan komputer. Sekarang kita masuk dulu ke 12 prinsip dasar animasi. Jadi di animasi 2 dimensi ada prinsip yang disebut squash and stretch tadi. Prinsipnya itu merupakan ilusi tentang perubahan bentuk objek karena ada sifat kelenturan objek. Jadi kalau misalkan ada bola mantul, ya bolanya nggak bulat lagi ke atas, enggak. Tapi ketika dia menyentuh di bawah, dia akan berubah jadi lonjong tuh teman-teman. Lonjong sedikit, baru naik. Itu contohnya. Nggak cuma di bola teman-teman. Contoh misalkan ekspresi juga bisa dibuat squash and stretch. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, itu namanya anticipation. Kalau bahasa gampangnya kita ngomong prinsip ini tentang ancang-ancang. Jadi contohnya misalkan ada orang mau lompat, ya nggak bisa kita bikin animasinya dari orang berdiri tiba-tiba lompat gitu, nggak begitu cara bikin animasinya. Jadi supaya animasi itu terlihat lebih realistis, dibuat yang namanya ancang-ancang. Contoh deh misalkan, di sini ada gambar gelas teman-teman ya, ada gambar coffee mug acting test. Di sini ada prinsip antisipasi di sini. Squash and stretch ini dibuat sebagai prinsip antisipasi di sini. Sebelum gelasnya lompat. Jadi sebelum lompat dia jongkok dulu, lompat, baru habis itu ada lagi impact-nya lagi. Seperti itu. Itu prinsip yang kedua, anticipation. Prinsip yang ketiga itu staging. Staging itu sebetulnya cuman berkaitan tentang bagaimana. Prinsip yang ketiga namanya staging. Di staging itu berkaitan tentang bagaimana kita meletakkan objek-objek di dalam sebuah frame sehingga setiap objek yang bergerak, yang ada animasinya, itu gerakan dan animasinya bisa terlihat dengan jelas secara keseluruhan. Nggak kepotong, nggak cuma kelihatan satu sisi, benar-benar terlihat utuh gitu. Itu namanya staging. Contoh di sini ada gambar Pokemon. Nah itu kelihatan tuh animasinya. Oke teman-teman ya. Prinsip keempat. Dalam prinsip animasi ada yang namanya straight ahead dengan pose to pose. Straight ahead itu teman-teman membuat gambar pergerakan itu dibuat frame per frame. Jadi ya dibuat misalkan ada 60 frame per second. Kita mau bikin gerakan selama 1 detik. Idealnya mata manusia itu kan 60 fps, 60 frame per second. Jadi ya kalau misalkan 1 detik itu ada 60, ya kita buat gambar sebanyak 60 tuh. 60 gambar untuk dijejalkan di setiap framenya. Baru nanti ketika bergerak animasinya akan lembut banget. Keuntungannya adalah animasi yang dibuat ini mulus banget dengan menggunakan straight ahead. Kelemahannya adalah proses pembuatannya lama karena harus membuat sebanyak itu tadi. Kemudian ada lagi yang namanya pose to pose. Pose to pose ini kita kalau misalkan bikin animasi kita nggak gambar 60-nya, tapi kita gambar hanya di pose-pose kunci tertentu. Nah, dari pose-pose tertentu tadi kita taruh di frame-frame tertentu. Frame yang ada isi pose-nya itu disebut dengan keyframe. Nanti kita akan praktek banyak di animasi 2D kita pakai Adobe Animate. Kalau dulu namanya Adobe Flash, tapi sekarang sudah diganti jadi Adobe Animate. Ini contohnya. Kalau misalkan kita mau bikin animasi orang yang jalan, habis itu mungut sesuatu, terus berdiri lagi, yang atas ini contoh dari straight ahead. Jadi dia dibuat frame per frame nih, gambarnya sedikit, sampai gambarnya itu tersusun dinamis gitu. Nah, kalau yang di bawahnya, yang gambar orang angkat batu, itu namanya pose to pose. Jadi yang digambar cuma pose-pose kuncinya aja. Enggak semuanya dibuat frame per frame. Selanjutnya ada yang namanya follow through dengan overlapping action. Follow through itu apa sih?
follow through itu animasi gerakan anggota tubuh lain yang tetap bergerak walaupun tubuh atau badan sudah berhenti. Contoh misalkan teman-teman lagi bikin animasi orang lari nih. Ketika lari itu misalkan rambut nih masih bergerak ya. Ketika kita udah stop, rambut nih masih ada gerakan sedikit set, itu namanya follow through, teman-teman. Yang kedua namanya overlapping action. Overlapping action ini animasi dari beberapa objek yang saling tumpang tindih. Kalau misalkan kita jalan, kita bikin animasi jalan ya, kaki dan tangannya tuh saling tumpang tindih kan ya animasinya. Nah, itu namanya overlapping action. Selanjutnya, prinsip yang keenam namanya slow in dan slow out. Slow in dan slow out ini cuman berkaitan tentang pemberian efek kecepatan ke sebuah objek. Kecepatan itu bisa melambat atau melaju, teman-teman ya. Bisa mulai dari lambat atau bisa tambah cepat. Contoh deh, ini di bawah langsung ada contohnya. Di gambar sini teman-teman bisa dilihat. Untuk objek yang di atas itu diberikan slow in dan slow out. Ketika mobil melaju, itu dimulai dari pelan dulu, habis itu kencang, baru setelah itu melambat. Jadi ada kurvanya, naik, habis itu turun. Tapi kalau yang di bawah itu benar-benar flat, jalan gitu aja dia. Nah, itu tanpa efek slow in dan slow out yang di bawah. Teman-teman bisa lihat dari dua contoh yang di gambar ini, kita pasti akan lebih mudah untuk menerima animasi yang menggunakan slow in dan slow out. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh namanya arcs. Arcs ini kurva. Jadi kalau kita membuat animasi ya kita buat kurvanya. Kurva itu contohnya yang paling sederhana ya ini, kalau bola dijatuhkan, bola tuh pasti membentuknya kurva gini, baru naik lagi gitu ya, kayak yang digambar. Atau kalau misalkan teman-teman bikin animasi orang mukul bola gitu ya, itu ada bentuk kurvanya tuh teman-teman. Nah, itu lebih natural, lebih mudah lebih mudah diterima oleh penonton. Selanjutnya yang ke-8 itu prinsipnya namanya secondary action. Secondary action ini merupakan animasi tambahan, bukan animasi utamanya. Contoh misalkan di gambar sebelah kanan, teman-teman bisa lihat tuh. Animasi utamanya adalah karakter yang sedang berjalan. Secondary actionnya itu shell yang berkibar. Yang lagi berkibar-kibar. Nah, itu namanya secondary action. Bisa juga kalau misalkan teman-teman bikin animasi hewan, ya bisa juga ekor hewan yang bergerak, itu namanya secondary action. Lanjut, yang ke-9 namanya prinsip timing and spacing. Kalau timing ini berkaitan dengan jumlah frame yang ada pada sebuah animasi. Nantinya ini akan menentukan seberapa cepat atau seberapa lambat animasinya. Contoh di gambar yang di atas, yang orang noleh, itu yang yang di tengah, gambar yang di tengah, itu orangnya noleh dari kanan ke kiri itu dengan cepat. Set gitu ya. Yang selanjutnya, nolehnya perlahan. Dari dua ini tadi itu sudah bisa menimbulkan dua kesan yang berbeda. Tinggal ditambahkan ekspresi aja, kemudian langsung akan menghasilkan kesan animasi yang jauh berbeda. Kalau yang spacing itu kaitannya dengan jarak atau jeda antar frame. Dengan membuat spacing ini, dengan mengandalkan spacing, teman-teman tuh akan bisa melihat sama perubahan kecepatan animasi dan perubahan pergerakan objek. Contoh misalkan teman-teman lihat yang efek bola itu ya, yang di atas itu dia diberi spacing, jadi terlihat tuh bola pelan laju terus melambat lagi. Yang di bawah dia jalannya konstan gitu aja. Rata ya mulai tiba-tiba jalan, tiba-tiba berhenti gitu yang di bawah. Oke ya. Yang ke-10 namanya appeal. Appeal ini tampilan visual. Jadi kemampuan animator untuk memberikan gambaran tentang bentuk objek secara menyeluruh. Jadi dari sini tuh bisa kelihatan ciri khasnya animasinya, bisa ciri khas karakternya, itu semuanya ada di appeal, teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan dilihat ya ada gambar-gambar banyak, ya ini ciri khasnya. Prinsip yang ke-11 namanya exaggeration. Jadi ini sebuah dramatisasi di sebuah animasi. Banyak contohnya teman-teman ya. Yang paling gampang ini ya, contohnya efek ketika sebuah karakter dipukul. Itu mukulnya itu juga exaggeration. Terkena pukulannya itu juga exaggeration. Jadi di sini kelihatan lebih didramatisir gitu animasinya ya. Dan yang terakhir, ini prinsip animasi tentang solid drawing. Apa sih solid drawing ini? Jadi solid drawing itu kemampuan animator untuk menggambar keseluruhan objek untuk memberikan kesan bahwa objeknya itu real. Objeknya itu
realistis, bentuknya mudah diterima, volumenya tepat, seimbang objeknya, nggak aneh bentuknya gitu. Jadi kalau misalkan contoh misalkan ini dia menggambar objek robot BMX gitu ya, kelihatan ya sudah, kalau misalkan digambar dari proporsi manapun, digambar dari sudut manapun, proporsinya tetap. Ini yang namanya solid drawing. Oke, jadi itu tadi materi kita tentang 12 prinsip dasar animasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.